Oke, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat sore hari ini, buat yang di online, suara saya masuk? Sip, oke, ya. Puji Tuhan, pujian terakhir kita sama-sama naikkan bahwa sungguh indah, ya. Pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, ya. Sungguh indah apa yang kau pikirkan tentangku. Saudara, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah manusia-manusia ciptaan Allah. Dan kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Beberapa waktu lalu kita sama-sama belajar, kenapa sih Tuhan kok ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah? Jawabannya adalah karena Allah ingin mempercayakan sesuatu yang besar untuk kita kelola, untuk kita lakukan. Bulan-bulan ini kita terus belajar bagaimana kita punya kedewasaan rohani, dan salah satu bentuk kedewasaan rohani adalah dapat dipercaya. Bukan sekedar dipercaya oleh pasangan, bukan sekedar dipercaya oleh atasan, bukan sekedar dipercaya oleh anak. Itu penting. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau saudara ingat ketika pertama manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang pada akhirnya saudara, ya, manusia dipercayakan untuk mengelola seluruh Taman Eden. Manusia dipercaya untuk memberi nama hewan-hewan. Bukannya Tuhan tidak bisa, namun Tuhan ingin melibatkan manusia dalam karyanya yang besar. Namun yang menjadi permasalahan, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia rusak, membuat manusia keluar dari agenda Allah, sehingga manusia yang tadinya dicipta untuk dipercayakan hal yang besar menjadi manusia yang tidak dapat dipercaya, manusia yang abai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Manusia menjadi tidak dapat dipercaya dan berlomba-lomba memuaskan hawa nafsunya. Ketika kita fokus kepada hawa nafsu kita, saudara, jangan pernah berpikir kita akan menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Karena bukan agenda Tuhan yang kita kerjakan, tapi agenda kita secara pribadi. Firman Tuhan hari ini saya beri judul underrated, ya, di bawah standar atau diremehkan, ya. Bahasa ini juga seringkali muncul di dunia perfilman, saudara. Film yang pakai kategori underrated adalah film yang kayaknya ceritanya nggak rame, kayaknya ceritanya boring, kayaknya ceritanya membosankan. Tapi sebetulnya kalau film itu ditonton, saudara, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di sana. Ya, seringkali kita hidup di dunia atau mungkin saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur karena kita diremehkan. Karena kita diremehkan tidak sekaya orang lain, kita diremehkan karena kita tidak sepintar orang lain dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar, di dalam firman Tuhan pun ada seseorang yang diremehkan. Bahkan orang ini dianggap sangat berdosa, tidak layak. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja buat orang ini. Kita lihat sama-sama slide yang pertama. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Matius. Ya, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kita mau baca sama-sama ayat-ayat ini ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, lewat kisah ini kita sama-sama tahu bahwa ketika Yesus sedang berjalan, dia melihat di rumah cukai ada sekelumpulan orang pemungut pajak atau pemungut cukai. Dan salah satu nama orang itu adalah Matius. Matius dipanggil. Saudara, ini merupakan kisah yang plot twist. Ya, setelah saya menikah, saudara, saya tadinya TV itu cuma saya pakai buat nonton Persib doang gitu ya. Tapi setelah saya menikah, di TV itu ternyata ada yang namanya Netflix.
Ternyata di situ banyak film-film. Dan istri saya sering bilang gini, wah ceritanya plot twist, wah ceritanya plot twist. Saya nggak mau kelihatan bodohnya sehingga saya, oh iya plot twist ya plot twist. Bari jeng tinyaho. Sampai suatu saat saya tanya, plot twist itu apa? Plot twist itu tidak terduga. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa itu akan terjadi. Sama saudara, kejadian Yesus memanggil Matius ini plot twist banget saudara. Kenapa plot twist banget? Kita lihat di ayat yang ke-11. Matius 9 ayat yang ke-11. Waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini satu kisah yang plot twist bagi orang-orang Farisi, bagi orang-orang yang ada di situ. Heran, kenapa Yesus kok panggil Matius? Di slide saya tuliskan, paling tidak ada 3 hal, ya. Paling tidak ada 3 hal. Kenapa kisah ini menjadi suatu hal yang plot twist, menjadi hal yang tidak terduga? Yang pertama, karena Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Di zaman itu, pemungut cukai itu setara dengan pezina. Pemungut cukai itu setara dengan penyembah berhala. Dia tidak memiliki masa depan di sorga. Jadi kalau orang ketemu pemungut cukai, wah udahlah lu mati, lu masuk neraka. Nggak ada pengampunan dosa buat lu. Kira-kira begitu saudara ya. Dan juga tidak layak masuk ke dalam bait Allah. Itu itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu mungkin pemungut pajak. Dia memungut pajak dari orang-orang Yahudi dan memberikan kepada pemerintah Roma yang saat itu menjadi penguasa. Dan ketika pemungut cukai ini, pemungut pajak itu menerima pajak dari orang Yahudi, dia nggak cuma terima aja saudara. Dia naikin harganya. Ada yang sampai 4 kali lipat, makanya Zakheus bilang aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, ada yang pokoknya contoh untuk membuat sebuah perizinan, untuk mendapat perizinan dari pemerintah Roma untuk melakukan sesuatu. Pemungut cukai ini mainin harga, ya sesuka mereka, sehingga jelas di situ kita bisa tahu bahwa pemungut cukai ini secara ekonomi sangat nyaman. Pemungut cukai ini secara fasilitas hidup sangat nyaman. Yang kedua, kenapa kisah ini merupakan kisah yang plot twist, saudara? Sebelum Yesus memanggil Matius, dari Matius 1 sampai dengan Matius yang ke-9, perikop sampai perikop sebelumnya, di situ Yesus mengajar dengan penuh hikmat. Yesus mengajar, khotbah di atas bukit. Yesus melakukan mujizat-mujizat, di mana perbuatan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan banyak melakukan mujizat menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Tapi ternyata di bagian ini kok panggil orang berdosa? Bisa nangkap sampai di sini saudara? Bagaimana ketika kita melihat seseorang yang kayaknya luar biasa gitu ya. Terus tiba-tiba bergaul dengan seorang yang kita pandang sebagai orang yang berdosa. Kita kan akan menjadi suatu, kok gini ya gitu ya. Begitu juga dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pun tidak menyangka bahwa Yesus akan memanggil Matius. Dan yang terakhir, kenapa kisah ini begitu plot twist? Yesus memilih siapa yang tidak layak dan tidak tertarik untuk dipilih. Jadi di zaman itu saudara, di zaman Yesus melayani, ada ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi. Mereka itu semuanya tuh berlomba paboro-boro murid. Mereka itu berlomba untuk banyak-banyakan murid. Dan mereka tuh sampai mengadakan seleksi untuk murid-muridnya. Siapa yang mau jadi pengikut aku? Mau jadi pengikut aku harus begini. Otomatis orang yang mau menjadi pengikut dari seorang ahli Taurat atau orang yang mau menjadi pengikut dari seorang ahli agama harus punya keinginan belajar agama. Baru dia bisa masuk ke situ. Sedangkan Yesus memilih orang yang tidak punya keinginan untuk masalah agama. Yesus memilih seorang yang kayaknya tidak memikirkan untuk dia menjadi ahli agama, saudara. Jadi ini membuat orang-orang Yahudi sangat heran dengan keputusan Yesus. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Kata ikutlah aku yang Yesus katakan kepada Matius itu bukan sekedar ayo ikut aku ke gereja. No. Ya. Kata ikutlah aku ini memiliki satu pengertian yang sangat dalam yang akhirnya membuat orang-orang Farisi, orang Yahudi heran. Kenapa Yesus kok ajak Matius? Apakah dia tidak tahu itu pemungut cukai?
Makanya saya katakan bahwa kisah ini merupakan kisah yang plot twist. Nanti saudara baca ya di rumah. Perikop-perikop sebelumnya ini semuanya menceritakan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ketika dia melakukan mujizat luar biasa. Sorry, istilahnya kisah ini mencemari keluar biasaannya. Karena dulu, budaya dulu adalah orang ahli Taurat itu nggak boleh bergaul dengan pemungut cukai. Wah, ini Yesus melakukan mujizat tapi dia bergaul dengan pemungut cukai. Wow, sangat luar biasa saudara. Kita akan lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, Matius menulis gini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kita katakan, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudara, ikutlah aku dalam terjemahan bahasa Yunani diterjemahkan sebagai akoloteo, yang berarti menjadi murid atau to be in the same way. Menjalani hidup di jalan yang sama seperti orang yang memanggilnya. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kata ikutlah aku ini bukan sekedar ayo ikut aku ke sana, no. Tapi di balik kata ikutlah aku ada sebuah makna bahwa gini, Pak Yesus menyampaikan pesan, aku mau kamu mengikuti apa yang aku hidupi. Di situ saya tulis, ada sebuah pesan Yesus yang kuat di balik kata ikutlah aku. Di situ pesannya adalah, aku mau kamu, Matius, hidup seperti aku hidup. Bukan kamu harus hidup seperti aku hidup. Ini dua hal yang tipis, tapi ini sangat berbeda. Kalau di sini pesan Yesus katakan gini, Yesus berkata, aku mau kamu hidup seperti aku hidup. Berarti pusatnya bukan kamu, tapi aku, kata Yesus. Bisa nangkap sampai di sini. Tapi kalau misalnya Yesus berkata, kamu harus hidup seperti aku hidup. Sepertinya Yesus hanya memberi gini, kamu harus hidup seperti aku hidup. Caranya gimana? Aku nggak mau tahu. Yang pasti kamu harus hidup seperti aku hidup. Itu bukan pesan Yesus. Pesan Yesus kepada Matius ketika Matius mendengar bahwa ikutlah aku, Yesus katakan bahwa aku mau kamu hidup seperti aku hidup. Saudara, kehidupan Matius penuh dengan penolakan. Dunia menolak Matius karena profesinya. Tapi Tuhan menerima pribadi Matius, tapi dia pun menolak profesinya. Seringkali kita mencap seseorang hanya karena profesinya. Sehingga kita tolak pribadinya karena kita menolak profesinya. Tapi itu tidak Yesus lakukan. Yesus mengasihi pribadinya, tapi dia pun tidak kompromi terhadap profesinya. Maka Yesus mengajak Matius, ayo tinggalkan jalan hidupmu yang lama dan hiduplah di jalan hidup seperti aku hidup. To be in some way. Sama seperti aku hidup. Itu pesannya Yesus. Saudara, Matius ini adalah orang yang sangat nyaman secara finansial. Dan dia tidak memperdulikan hukum sosial dan hukum agama. Matius ini tahu, saudara, bahwa ketika dia menjadi pemungut cukai, apa sih hukuman menurut agama Yahudi? Dia tahu. Matius ini tahu bahwa ketika dia jadi pemungut cukai, hukum sosial apa, sanksi sosial apa yang akan dia diterima. Matius sangat tahu. Tapi sekalipun dia tahu itu semua, itu tidak menghalangi dia untuk tetap menjadi seorang pemungut cukai karena fokusnya adalah memuaskan hawa nafsunya. Tapi orang yang seperti ini diajak oleh Yesus, pribadi yang berkuasa, pribadi yang kudus, menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, seringkali saya ulangi, orang mau terima kita jika kita lakukan ini itu apa yang kita sarankan. Ya, kamu harus gini. Dan ketika kita ikutin baru orang terima kita. Berbeda dengan Yesus. Ya, Yesus melihat ada orang yang tidak terpilih. Orang yang sangat jauh, bahkan di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk mengerti kebenaran, tidak ada keinginan untuk hidup benar, yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Yesus lihat dia, karena Yesus mengasihi dia, Yesus panggil Matius. Ini hal yang luar biasa. Kita lihat respon Matius.
Matius 9 ayat yang ke-9 sampai 10. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara, luar biasa. Respon dari Matius, amazing. Ketika Matius dipanggil sama Yesus, Matius, ikutlah aku. Yang Matius lakukan, dia tidak tunda, saudara. Dia berdiri, dia berjalan mengikuti Yesus. Bahkan bukan cuma berdiri berjalan mengikuti Yesus. Paulus adakan pesta di rumahnya. Apakah Yesus minta Paulus, berdiri ikutlah aku, kita bikin pesta yuk, kita bikin makan-makan yuk? No. Nggak ada pesan itu. Kalau Yusak mungkin, ayo ikut aku terus kita bikin makan-makan gitu ya. Karena suka makan. Tapi Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Yesus katakan, ikutlah aku. Maka Matius berdiri dan mengikut Yesus. Dengan inisiatifnya dia bikin perjamuan yang besar. Dengan kekayaannya dia bikin makan-makan. Dengan kekayaannya dia bikin pesta di rumahnya. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan gini. Dan Lewi, sebutan lain dari Matius, mengadakan suatu perjamuan besar. Wow. Untuk siapa? Untuk dia. Untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai. Wow. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Kalau di dalam Lukas ditulis dan orang-orang lain, tapi Markus menuliskan para pendosa, para orang berbuat dosa, turut makan bersama-sama dengan Yesus. Ini satu pemandangan yang benar-benar plot twist. Ini satu pemandangan yang benar-benar nggak pernah terfikir sebelumnya oleh orang Farisi, ahli Taurat, bahkan oleh murid-murid Yesus yang saat itu udah mulai mengikut. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, murid yang pertama, Nathanael. Mereka nggak pernah pikir Yesus mau bergaul, mau dekat dengan Matius yang dipandang sedemikian hancur, sedemikian hina. Saudara, ketika Matius berdiri mengikuti Yesus bikin perjamuan, Matius itu sangat mengetahui maksud dari kata ikutlah aku. Matius itu sangat mengetahui bahwa ikutlah aku berbicara, aku tuh disuruh meninggalkan hidup yang lama dan aku tuh dibawa oleh Yesus untuk hidup seperti dia hidup. Matius sangat tahu. Dan ketika saya renungkan hal ini, saudara, di slide saya tuliskan, keputusan Matius, perhatikan, keputusan Matius mengikuti Yesus menunjukkan apa di situ? Ada kekosongan dalam diri Matius yang selama ini ia tutupi dengan harta dan jabatannya. Saudara, Matius sangat mengerti kata ikutlah aku. Matius sangat mengerti bahwa ketika Yesus panggil dia, Yesus mau dia meninggalkan hartanya. Yesus mau dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan memulai satu perjalanan hidup yang baru. Matius sangat tahu. Tapi Matius tidak merasa itu sebagai satu kesedihan. Matius tidak merasa itu sebagai satu beban untuk meninggalkan kenyamanannya. Ini menunjukkan, saudara, ketika dia bertemu dengan Yesus, kekosongan di dalam dirinya yang selama ini dia tutup dengan harta, kekosongan dalam dirinya yang selama ini dia tutup dengan kenyamanan, fasilitas hidup, dengan jabatan, dia dapati pemenuhannya di dalam pribadi Yesus, sehingga dia mau meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi pengikut Yesus. Banyak harta dan bergelimangnya fasilitas bukan jaminan hati kita terpenuhi. Di dalam worship night saya pernah sharing ya saudara ya. Seringkali dalam hidup ini kita menemukan ketidakpuasan. Kita punya satu target. Ketika target itu udah dicapai, terus kita bilang gini, geningan kieunya. Ternyata gini ya. Aku pikir dengan standar yang ini, aku bisa bahagia. Aripek teman kieu hungkul, boring, bosen, tidak seperti yang aku bayangkan. Saudara punya ekspektasi, wah pengen liburan kemana? Ke Maldives misalnya gitu ya. Adalah ya saudara, caringin belok sana sedikit Maldives ya. Bagus tempatnya itu, laut luar biasa ya. Ada. Nah,
Wah, ngumpulin uang, pergi ke Maldives. Udah nyampe sana. Sehari happy, hari yang kedua, geningan kieunya. Mungkin saudara pernah, wah aku pengen makan, wah di restoran itu, ngumpulin uang, makan ke restoran itu karena orang bilang enak, ngantrinya nauzubillah bin jalik, penuh pisan. Ari pek teh nyampe sana pas lagi makan, ternyata gini doang ya. Saudara, saya mau ingatkan bahwa ketidakpuasan itu bukan sekedar bicara lingkungan tidak bisa memuaskan keinginan kita. Tapi memang di dalam diri kita ada sebuah kekosongan yang besar setelah kita masuk di dalam dosa. Kita lihat dari Matius, harta, fasilitas hidup yang banyak berlimpah, itu tidak bisa menggantikan kekosongan dalam dirinya. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia menemukan bahwa kekosongan itu dipenuhi di dalam Yesus, akhirnya dia rela meninggalkan kehidupan yang lama. Kita lihat saudara, kita keluar sedikit dari kisah ini. Kejadian 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, ayat 22 dan ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai manusia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." 24 firman Tuhan berkata begini, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke pohon kehidupan. Ada satu kondisi yang berbeda. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia boleh makan dari pohon kehidupan itu. Dan ketika mereka makan dari pohon kehidupan itu adalah lambang kepuasan pribadi yang Allah berikan untuk manusia. Ya, ketika manusia makan dari buah pohon kehidupan itu, pemuasan hasrat terdalam manusia itu terjadi. Tapi ketika manusia nggak boleh makan itu, manusia masuk dalam kehidupan akan selalu merasa kurang. Pernah berjumpa dengan orang yang kayak begitu, saudara? Wah, aku pengen cita-cita nih, pengen punya rumah. Bangun rumah, saudara. Wah, didesain luar biasa, bagus ya bangun rumah. Ya, menikah, masuk rumah bersama istrinya. Waduh, terima kasih Tuhan, aku bersyukur punya rumah baru gitu ya. Sekarang bisa bangun rumah dengan usaha sendiri. Wah, begitu bangganya. Minggu depannya ada ada acara ini. Minggu depannya ada acara apa sih namanya? Menjamu tamu di rumah tuh apa? House apa? Housewarming ya. House swimming bukan. Open house. Jadi ada temennya punya rumah baru juga, lalu undang-undang. Dah, ini suami istri ini datang. Tadinya dia bangga udah punya rumah. Begitu datang ke rumah temennya yang baru, lihat, wah desainnya lebih bagus. Wah ini parabotnya ini custom. Wah ini interiornya bagus. Apa yang terjadi? Langsung hatinya ciut. Wah rumah gue jadi jelek ya. Pulang ke rumah sama istri, ya rumah kita cuman gini doang. Ini berbicara tentang apa? Apa yang tadinya ingin dicapai, apa yang tadinya ingin diperoleh, ketika dia udah peroleh, lihat yang lain, selalu merasa kurang. Saudara, pohon kehidupan adalah lambang pemuasan hasrat terdalam manusia yang diberikan oleh Allah. Ketika manusia nggak boleh makan itu, maka akan selalu merasa kosong dan kurang. Dan di situ saya tulis, pohon kehidupan ini tidak tergantikan oleh apapun juga. Matius hartanya banyak, saudara. Matius kekayaannya luar biasa. Tapi ketika ketemu Yesus, dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Itu membuktikan bahwa harta tidak bisa memenuhi kekosongan terdalam dalam hidupnya. Jadi please, hari ini saudara, kita perlu uang, tapi jangan sampai kita penuhi hasrat kita. Kita pikir bahwa uang bisa memenuhi segalanya. Hidup kita akan sangat capek, hidup kita akan sangat letih. Next, di slide saya tuliskan gini. Bagi Matius, perhatikan, bagi Matius, panggilan Yesus itu jauh lebih berharga dari harta
yang ia miliki. Itu kalau di rekening, Matius tuh uangnya banyak banget, Bapak Ibu. Kayaknya dia nggak pernah tuh uang tinggal goban, tinggal noban sampai nggak bisa ditarik lagi. Nggak pernah. Banyak sekali uangnya. Tapi panggilan Yesus lebih berharga dari itu semua. Bagi Matius, ajakan Yesus itu lebih bernilai dibanding semua jabatan yang ia miliki. Bagi Matius, kasih Yesus itu lebih kuat dibanding intimidasi lingkungan yang ia dapat. Kamu nggak layak, kamu sama dengan penyembah berhala, kamu nggak bisa masuk sorga. Matius tahu itu semua, intimidasi itu dia tahu, tapi kasih Yesus itu lebih kuat dibanding intimidasi yang ia dapat. Sehingga ia mau dengan sukarela dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan menjadi seorang pengikut Yesus. Di slide saya tulis, ada sebuah ayat yang gak boleh kita lupa dan ini harus menjadi pegangan hidup setiap kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, lewat kehidupan Paulus kita tahu bahwa kehadiran Yesus Sang Injil, kehadiran Yesus Sang pohon kehidupan, menghancurkan kekerasan hati Matius yang menolak kebenaran. Kenapa saya bisa katakan bahwa Matius menolak kebenaran? Sekalipun dia tahu penghukuman kalau dia jadi pemungut cukai, dia tabrak itu, saudara. Dia tahu hukum-hukum Yahudi, dia tahu pandangan negatif lingkungan, dia tabrak itu, dia tolak itu karena kekerasan hatinya. Tapi ketika Yesus Sang Injil, ketika Yesus Sang pohon kehidupan itu datang, dia mengalami pemenuhan kekosongan dirinya, kekerasan hatinya hancur. Ketika Injil dan Sang pohon kehidupan itu datang, hati Matius diterangi. Tadinya Matius ada di dalam kegelapan. Yang dia tahu cuma uang, yang dia tahu cuma hawa nafsu, tapi diterangi oleh Sang Injil, diterangi oleh Sang pohon kehidupan, sehingga dia sadar bahwa apa yang dia hidupi tidak benar. Dan bukan cuma sadar, dia punya kekuatan untuk meninggalkan. Seringkali kita sadar, tapi kita nggak punya kekuatan untuk meninggalkan. Seringkali kita tahu harus taat, tapi ketaatan dikalahkan dengan satu kata, tidak kuat. Dua kata, tidak kuat menghidupi ketaatan. Sang Injil datang, itu menerangi hati Matius yang berada dalam kegelapan. Dan yang luar biasa, ketika Yesus Sang pohon kehidupan dan Sang Injil datang, itu mengubah jalan hidup yang berujung kepada kebinasaan menjadi jalan hidup yang berujung kepada kekekalan. Wow! Ini yang dialami oleh Matius. Matius seorang yang diremehkan, seorang yang direndahkan, seorang yang gak dipandang, seorang yang gak dipilih oleh orang-orang lain. Tapi Yesus pilih. Jika hari ini saudara merasa bahwa saudara direndahkan, saudara merasa bahwa saudara diremehkan karena saudara mungkin tidak punya harta sebanyak saudara-saudara yang lain, Anda diremehkan karena mungkin Anda tidak punya prestasi sehebat orang lain, Anda diremehkan karena mungkin Anda punya kekurangan yang Anda lihat orang lain, wow, sangat melesat dalam hal itu. Saya mau katakan, itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan berhenti bekerja dalam hidup saudara. Matius, dia udah gak punya harapan, saudara. Dia udah gak punya semangat untuk hidup di dalam kebenaran. Kayaknya udahlah hidupku, kumpulin duit sekarang, mati, terserah, masuk surga, ya, masuk neraka, ya, gak peduli. Karena dia direndahkan, diremehkan. Tapi kita bisa lihat bagaimana Yesus memperlakukan Matius dengan luar biasa. Dan kita tahu, setelah perjalanan hidup ini, Matius menjadi seorang penulis kitab. Lewat kehidupan Matius, lewat pelayanan Matius, dia menjadi pemberita. Matius dipercaya oleh Tuhan untuk menulis kitab Matius yang hari ini kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Matius dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seorang penginjil di Ethiopia yang luar biasa memenangkan banyak jiwa. Orang yang diremehkan di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi,
Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Dipercayakan satu hal yang besar. Saya mau bilang sama saudara, jika saudara hari ini ada dalam kenyamanan secara materi, saudara hari ini merasa aman, nyaman karena pekerjaanmu sudah settle, sudah tetap, masa depanmu secara ekonomi oke. Saya mau bilang, bukan berarti hidupmu berhenti di sini. Karena Tuhan mau pakai kita semua seperti Tuhan memakai Matius. Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar buat kehidupan setiap kita. Apa kepercayaan Tuhan? Tuhan mau lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Kita lanjutkan kembali ke kisah Matius. Matius 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Yesus bilang gini, Yesus mendengar dan berkata. Apa yang Yesus dengar? Masa sih Yesus bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus dengar hal itu dan Yesus bilang gini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Kita mau belajar nih, apa sih bedanya orang benar dengan orang berdosa? Kenapa Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa? Yang pertama, orang benar adalah lambang dari gambaran dari orang yang merasa dirinya benar. Perhatikan, orang yang merasa dirinya benar karena telah melakukan rutinitas rohani dan perbuatan baik. Orang benar yang dimaksud Yesus di sini adalah orang yang merasa benar karena punya pengetahuan firman Tuhan yang di atas rata-rata. Orang yang seperti ini, dia akan selalu merasa dirinya benar, akan menilai rendah orang yang tidak melakukan apa yang ia lakukan, akan menilai rendah orang yang tidak punya disiplin rohani seperti yang dia punya, yang dia lakukan, akan menilai rendah orang yang tidak memiliki pengetahuan sehebat dia. Ini adalah orang yang sombong, dan orang ini dia merasa bahwa cukup baik hidupnya dan dia tidak perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, Yesus juga berkata begini, saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, orang benar nih ya, orang yang merasa dirinya benar, Yesus bilang gini, dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara perhatikan, orang yang merasa benar yang Yesus maksud di dalam Matius 9 ayat 12 itu berbicara orang yang merasa dirinya benar karena mereka melakukan persepuluhan, karena mereka berdoa, karena mereka beribadah. Mereka bukan pezina, bukan pemungut cukai, mereka bukan orang lalim. Mereka orang yang senantiasa mengucap syukur. Jadi ketika orang Farisi ini mengucap syukur kepada Tuhan, dia sambil gini, aduh terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Gak bersyukur, bagusan gue ya Tuhan ya. Ketika orang Farisi itu dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terus gini, gak berdoa, cupu. Ketika ngasih persepuluhan, dia gini, gak ngasih persepuluhan. Saya nih ngasih persepuluhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang merasa benar. Dan orang yang seperti ini akan merendahkan orang yang tidak melakukan seperti demikian. Dan mereka sombong, mereka merasa tidak perlu Tuhan. Yang kedua dalam ayat ini dikatakan siapa? Orang berdosa. Tuhan datang untuk orang berdosa. Lihat,
Orang berdosa adalah orang yang menyadari ketidakmampuannya untuk menjadi baik dan benar seperti standar Allah. Orang berdosa adalah orang yang sadar bahwa aku tuh berdosa, aku tuh nggak mampu menjadi baik, aku tuh nggak mampu menghidupi perjalanan ini sesuai dengan standar Allah yang kudus. Lukas 18 ayat yang ke-12 sampai 14 berkata, ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, tetapi pemungut cukai, ini gambaran orang berdosa. Pemungut cukai itu berdiri menengadah ke langit. Kelewat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Perhatikan ayat 14, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Wow! Ini yang dimaksud kenapa Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Karena orang benar merasa tidak perlu Tuhan. Dia tolak yang namanya Yesus. Tapi orang berdosa dia sadar, aku nggak layak, aku salah, aku hidup jauh dari Tuhan. Maka dia memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kita tidak akan menemukan keberhargaan sebagai orang berdosa di dunia. Kita hanya akan menemukan keberhargaan diri kita sekalipun kita berdosa hanya di dalam pribadi Yesus. Dan level keberhargaannya adalah sampai titik dia mau berkorban nyawa bagi setiap kita. Saudara, jika saudara perhatikan beberapa hari-hari ini, beberapa bulan ini, dalam khotbah-khotbah saya selalu menjelaskan tentang dosa. Kenapa? Jangan sampai kita merasa benar karena kita rajin ibadah. Jangan sampai kita merasa benar karena kita rajin pelayanan. Jangan sampai kita merasa benar karena kita punya disiplin rohani yang baik. Kita menormalkan kehidupan dosa. Kita terus belajar tentang dosa, diingatkan terus tentang keberdosaan kita dan kasih karunia Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Dimulai dengan berbicara dosa bukan bicara masalah tindakan semata, tapi bicara masalah hati. Kita sudah belajar bagaimana kita tahu yang baik, tapi kita terus menghidupi yang buruk. Ini menggambarkan bahwa kita tidak mampu hidup benar tanpa campur tangan Allah. Untuk kita hidup baru tidak bisa dengan komitmen, saudara. Seringkali kita dengar, ayo berkomitmen. Dan berapa kali kita gagal melanggar komitmen kita. Banyak hal itu terjadi. Itu menunjukkan bahwa kebebasan kita, hidup baru kita, itu hanya bicara tentang kasih karunia Allah. Mari, penutup pembicaraan Yesus dengan Matius dalam kisah ini adalah Yesus bicara bahwa aku datang bukan untuk orang benar, melainkan aku datang untuk orang berdosa. Jangan sampai kita merasa benar karena kita rajin ibadah. Jangan sampai kita merasa benar karena kita sudah melayani. Kita orang yang berdosa, kita orang yang perlu kasih karunia Tuhan. Next, di sini saya tuliskan gini. Yesus tidak hanya mengampuni dosa Matius. Namun Yesus mengubah hidup Matius menjadi pribadi yang dipercayakan. Katakan dipercayakan. Untuk menceritakan tentang Yesus kepada dunia melalui tulisannya dan melalui pelayanannya. Bahkan akhir kehidupan Matius, saudara, dia mati sebagai martir di Ethiopia dengan siksaan pedang. Dan sangat mungkin seorang yang bernama Zakheus. Saudara tahu siapa Zakheus? Dia adalah kepala pemungut cukai. Matius pemungut cukai, ini kepala pemungut cukai.